Yang, Ya sayang. gimana nih soal haji? Apa haji? Iya, maksudnya aku sedih aja kan Shirin sama Wisnu udah haji, masa kita belum haji juga. Ya kamu nggak perlu sedih kayak gitu. Pertama-tama kita harus berdoa dulu sama Allah. Semoga Allah panggil kita haji di tahun ini, insya Allah. Amin. Allahumma Ya kan? amin. Dan sebenarnya tuh ada amalan yang pahalanya tuh sama loh sama haji. Jadi Iya. mungkin bukan buat teman-teman juga di rumah yang memang belum haji, belum bisa haji. Dan Tapi ternyata ada gitu Iya. amalan yang pahalanya itu seperti pahala berhaji. Iya, betul. Oh, penting banget ya, makanya kita semua nonton Wasilah, Wawasan Islam. Penuh berkah. Masya Allah. Nah, apa aja ya kira-kira amalan-amalan yang kayaknya penting banget ya buat kita yang belum haji kayak gini kan, tapi dalam tanda kutip kita tidak tetap berusaha untuk berangkat haji gitu Yeah. kan, karena gimana pun juga ya haji itu kewajiban bagi yang mampu. Insya Allah gitu kan. Ya, aku sih tahu beberapa ya. Tapi lebih baik lagi kita lihat aja deh VT-nya ya. Oke. Sahabat Wasilah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, sebagai umat Islam, menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Bukan hanya mampu secara finansial, namun juga mampu secara fisik. Namun bagaimana jika kita ingin sekali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji, tetapi belum mampu menunaikannya? Apakah kita masih bisa mendapatkan pahala layaknya menunaikan ibadah haji meskipun tidak datang ke Baitullah? Bagi kita yang belum mampu menunaikan ibadah haji, tidak perlu putus asa ataupun kecewa. Karena masih ada peluang besar bagi kita yang belum mampu pergi haji untuk mendapatkan pahala yang setara seperti pahalanya ibadah haji. Apa saja? Berikut pemaparannya. Berjalan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sholat tatawu atau sholat sunnah. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berjalan kaki untuk sholat wajib berjamaah, maka ia seperti haji. Dan barang siapa berjalan kaki untuk sholat sunnah, menurut riwayat Abu Daud, sholat duha, maka seperti umroh secara sempurna." Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, sholat isya dan subuh berjamaah, pahalanya juga setara dengan ibadah haji. Dalilnya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwa ada sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya datang dengan pahala besar. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sholat isya berjamaah bagi kalian sepadan pahalanya dengan haji, dan sholat subuh berjamaah sepadan dengan umrah." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, berdiam di masjid selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, memiliki ganjaran pahala seperti ibadah haji. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat At-Tirmizi. Umroh di bulan Ramadan juga ternyata memiliki ganjaran pahala yang setara dengan melaksanakan ibadah haji. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita dari Ansor yang bernama Ummu Sinan, "Apa yang mencegahmu dari ikut haji bersama kami?" Ummu Sinan menjawab, "Kami hanya punya 2 ekor unta. Yang satunya digunakan suami saya untuk berhaji denganmu,
dan yang satu digunakan untuk mengantar air. Nabi Muhammad SAW menjawab, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sepadan dengan haji. Dalam riwayat lain, haji bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Ibadah selanjutnya yang pahalanya setara dengan ibadah haji adalah menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid. Dari Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersegera ke masjid, tidak menginginkan sesuatu kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka pahalanya seperti haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Terakhir, berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini, Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang baik bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saya ingin ikut berjihad, tapi saya tidak mampu." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah orang tuamu ada yang masih hidup?" Dia menjawab, "Ibuku masih hidup." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkan kepada Allah baktimu kepada ibumu. Karena jika kamu telah melakukannya, maka kamu seperti orang yang berhaji, umroh, dan berjihad." Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah. Sahabat wasilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pilih kasih. Siapapun makhluknya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala ibadah haji meskipun belum mampu pergi ke Baitullah. Maka bersemangatlah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita mendapatkan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji. Nah, gitu loh yang. Jadi Masya banyak Allah. banget kan sebenarnya pahala yang bisa kita dapetin. Iya, salah satunya yang apa? Syuruk ya, Masya Allah Syuruk, ya. tapi sebenarnya tuh syuruk tuh orang banyak yang nggak tahu. Sebenarnya kan kayak waktunya cuma 1,5 jam setelah azan kita disuruh berzikir Kurang atau lebih ya. ya dengerin apa namanya ceramah ataupun kajian, terus Atau berzikir, apapun itu kan. baca Quran dan segala macam. Tapi banyak orang yang nggak tahu ataupun yang tahu tapi kayaknya gue lebih baik tidur deh gitu kan. Gitu. Padahal tuh pahalanya Masya Allah loh. Itu Ya, itu pahalanya seperti orang yang berhaji gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah. Dan lain-lainnya. Jadi ya mungkin kalau yang Allah belum takdirkan seperti kita untuk berangkat, karena kan sebenarnya tahun lalu ya yang kita planning, tapi qadar Allah kan aku hamil dari 2 tahun yang lalu tuh. Nah mungkin teman-teman juga ada yang udzur seperti kita ya, mungkin kita bisa mengejar di kotak yang lain dulu, tapi tetap berikhtiar untuk tetap berangkat haji. Iya, ikhtiarnya doa dan ikhtiar usaha apa aja gitu. Insya Allah kasih jalan. Bismillah. Gitu sayang. Tapi kok kamu masih lemas? Udah dapat penjelasan loh padahal. Iya, kalau tadi lemes karena sedih, yang ini lemes badannya. Karena puasa ya. Jadi sebenarnya juga ada yang anti lemes buat puasa. Masa? Pakai kurma? Kita lihat aja deh. Penasaran? Coba kita lihat sama-sama. Ini dia. Sahabat wasilah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan sudah berjalan beberapa hari. Sebagian dari kita ada yang mengeluh mulai merasakan perubahan kondisi fisik setelah berpuasa lebih dari 12 jam. Namun berpuasa bukan menjadi alasan untuk meninggalkan tanggung jawab pada pekerjaan karena badan lemas dan lapar akibat kurangnya asupan makanan dan minuman sepanjang hari. Untuk menjaga tubuh tetap sehat dan produktif saat berpuasa, beberapa hal perlu kita perhatikan sehingga dapat membantu kita meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Berikut tim Wasilah merangkum beberapa tips anti lemas saat berpuasa. Kuatkan niat, karena niat adalah yang paling utama. Jika kita sudah memiliki niat yang kuat untuk semangat bekerja dalam kondisi apapun, maka puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi kita yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, cara paling sederhana untuk tetap sehat dan segar saat berpuasa adalah tetap makan sahur.
Tidak sedikit dari kita yang melewatkan waktu sahur. Padahal, sama seperti sarapan pagi, sahur adalah bagian terpenting untuk menambah asupan energi selama berpuasa. Tidak hanya baik untuk tubuh kita, yang perlu diketahui bahwa dalam makanan sahur juga terdapat keberkahan. Karena makan sahur adalah suatu hal yang disunahkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." Muttafaqun alaih. Disunahkan pula untuk mengakhiri waktu makan sahur dengan waktu yang tidak jauh dari saat terbit fajar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dalil ini menunjukkan disunahkannya mengakhirkan makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Faedah makan sahur di akhir waktu disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah. Ia berkata, Rasulullah SAW telah memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya untuk dilakukan. Seandainya tidak makan sahur, maka berat menjalankan puasa. Seandainya makan sahur dilakukan di tengah malam, bukan di akhir waktu, tentu memberatkan. Orang yang makan sahur tengah malam tentu tak bisa terkalahkan dengan rasa kantuknya. Maka sahur tengah malam pun dapat membuat lalai dari sholat subuh atau membuat seseorang berusaha keras untuk begadang. Fath Al-Bari. Jangan lupa pastikan setiap makanan yang dikonsumsi saat sahur mengandung nutrisi seimbang, karena mengonsumsi makanan sehat dan bergizi akan menjaga dan memperkuat imunitas tubuh kita serta mengatasi lelah saat berpuasa. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan kita membutuhkan jumlah yang sama dengan air yang terbuang saat berpuasa. Maka minumlah setidaknya 8-12 gelas air putih sehari saat berbuka puasa hingga sahur agar tetap bugar dan tidak mudah lemas saat berpuasa. Selain itu, sebaiknya hindari kafein, karena kafein bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil sehingga cairan dalam tubuh akan cepat hilang. Maka cobalah mengurangi minuman berkafein selama bulan Ramadan untuk menghindari dehidrasi selama berpuasa. Sahabat Wasilah, setelah buka puasa pada saat menyantap makanan, sebaiknya dilakukan secara bertahap agar lambung tidak kaget dan mendadak bekerja keras sehingga menjadikan Anda malas melakukan aktivitas selanjutnya. Sebaliknya, jangan makan terlalu sedikit sebab hal ini akan menurunkan daya tahan tubuh sewaktu puasa. Terakhir, tetaplah aktif melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk amalan-amalan yang mendatangkan pahala, serta jangan lupa berolahraga ringan, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Karena aktivitas pada saat berpuasa, justru dapat merangsang pengeluaran hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi melepas gula darah dari simpanan energi, sehingga kadar gula darah tidak menurun, dan pada akhirnya tubuh tetap bugar sepanjang hari. Dan yang perlu kita ingat, puasa bukan jadi penghalang untuk melakukan aktivitas fisik. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi tadi gitu. kamu sahurnya makanya tuh harus benar. Enggak, tapi olahraga loh, itu yang penting banget dan aku tidak melakukan hal itu sama sekali. Jangan olahraga ya. Tipis-tipis saja. Ngabuburit kan olahraga. Jangan lupa kan ini gitu ya. sayang, minum. Oh iya benar-benar, harus minum yang banyak ya. Iya. Oke deh kalau gitu, ini buka puasa, minumnya harus benar, Ya. terus sahur juga harus tetap terhidrasi dengan baik. Ya. Sama tadi olahraga juga. Olahraga, pokoknya kita harus tipis-tipis olahraga, oke? Iya, bismillah insya Allah. Ya, biarkan kita berencana, kita lihat saya takdiran.
Dia udah pesimis banget. Gak bayangin lo olahraga sambil puasa. Ya bisa. Bismillah. Oke, guys, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan tayangan tadi bisa menambah wawasan kita, memberikan semangat baru lagi juga untuk kita tentang haji tadi. Semangat untuk menambah stamina di bulan puasa ini juga. Insya Allah gitu. bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi kita besok, insya Allah di Wasilah. Wawasan Islam penuh berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.